Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sita Stefani dengan NIM 23810700139 dari kelas PGMI 3B. Di sini saya akan menjelaskan tentang jawaban UAS saya. Yang pertama itu, manakah teori yang lebih rasional, apakah teori biogenesis atau teori abiogenesis? Nah, menurut saya lebih rasional itu adalah teori biogenesis. Kenapa? Karena dalam teori itu kan mengatakan bahwa makhluk hidup itu berasal dari makhluk hidup lainnya, dan itu juga kan didukung oleh fakta-fakta dan bukti-bukti ilmiah kan, seperti eksperimen dari Louis Pasteur yang menunjukkan bahwa mikroorganisme tidak muncul secara spontan, tapi kan karena adanya makhluk hidup sebelumnya. Nah, kenapa saya mengatakan itu rasional? Karena kan contohnya itu kayak saya lahir dari seorang ibu, kan ibu itu kan ada makhluk hidup. Nah, kemudian kalau teori abiogenesis kan berpendapat bahwa hidup dapat muncul dari materi yang non hidup, dan itu juga tidak didukung oleh bukti-bukti yang rasional. Jadi menurut saya yang lebih rasional itu adalah teori biogenesis. Nah, yang kedua, bagaimana kalau misalnya otot jantung itu bergerak sesuai dengan kehendak kita? Nah, kalau misalnya otot jantung itu bergerak sesuai dengan mau kita, itu kadang-kadang kita tuh bisa lupa untuk mengendalikan, karena kita kan terus memikirkan untuk mengendalikannya terus, jadi kadang-kadang kita takut lupa dan jadinya meninggal dunia. Kemudian nomor 3 itu, apa sih fungsi dari usus buntu? Nah, fungsi usus buntu itu memiliki beberapa fungsi. Salah satunya itu fungsinya, walaupun fungsinya tidak sepenting organ lain, tetapi salah satu fungsinya itu sebagai tempat penyimpanan bakteri baik yang ada di tubuh kita untuk membantu kita sistem pencernaan kita gitu. Jadi kalau misalnya orang mengalami diare, nah itu tuh bakal dibantu dengan bakteri-bakteri baik yang ada di dalam usus buntu. Nah, selain itu juga usus buntu itu tuh berperan untuk sistem kekebalan tubuh kita, kayak kita dalam masa kanak-kanak itu tuh dibantu banget sama usus buntu. Kemudian dalam memproduksi sel-sel imun juga, usus buntu itu membantu tubuh kita gitu. Walaupun kadang-kadang dianggap mengganggu dan tidak berfungsi, tapi keberadaannya itu sangat membantu kesehatan di sistem pencernaan kita. Kemudian yang keempat itu, bagaimana kaktus berfotosintesis. Nah, kaktus melakukan fotosintesis itu walaupun tidak memiliki daun seperti itu, tapi kaktus itu memiliki batang yang tebal dan berdaging yang berfungsi sebagai organ fotosintesis. Jadi kaktus itu fotosintesisnya menggunakan batang yang tebal tadi. Nah, batang kaktus itu mengandung klorofil yang banyak, seperti halnya daun, yang memungkinkan mereka itu menangkap cahaya matahari dan melakukan fotosintesis dan menyimpan cadangan makanan. Selain itu, kaktus juga memiliki adaptasi khusus seperti stomata yang terbuka pada malam hari. Nah, proses itu dikenal dengan nama CAM, transfer acid metabolisme, untuk mengurangi kehilangan air yang ada dalam diri kaktus. Jadi kaktus. Baik, untuk pertanyaan kelima itu pendapat saya mengenai cloning itu, bahwa cloning itu adalah proses menciptakan salinan genetik dari organisme yang dapat dilakukan melalui berbagai metode, kayak cloning reproduktif dan cloning terapeutik. Cloning reproduktif itu bertujuan untuk menghasilkan individu baru, sedangkan kalau cloning terapeutik itu berfungsi pada pembuatan sel-sel punca untuk tujuan medis. Nah, manfaat cloning sendiri itu yang saya ambil dari artikel itu, cloning memiliki potensi manfaat yang signifikan terutama dalam bidang medis. Misalnya cloning terapeutik itu dapat digunakan untuk menghasilkan sel-sel punca yang dapat membantu dalam pengobatan berbagai penyakit seperti diabetes, penyakit jantung, dan gangguan neurodegeneratif. Selain itu, cloning juga dapat digunakan dalam konservasi spesies yang terancam punah dengan menciptakan salinan genetik dari individu yang masih ada. Nah, tapi kalau untuk etika cloning itu tuh kan ada banyak yang berpendapat ya bahwa tentang etikanya. Nah, sejumlah isu yang saya ambil itu kayak hak hidup dan martabat manusia itu akan dibedakan gitu, karena kan mereka akan mendapat perlakuan istimewa, bahwa mereka itu nantinya akan mengurangi harkat martabat mereka karena individu yang hasil cloningan itu bakalan mendapat perbedaan lingkungan sosialnya dan pemudaan kayak secara objektifnya tuh kepada makhluk-makhluk lainnya. Kemudian itu resiko kesehatan, kayak cloning itu tuh bisa membuat, karena kan reproduksinya tidak sempurna ya, jadi itu tuh membuat lebih cepat ya. Nah, untuk jawaban nomor 6, mengapa satwa-satwa itu tidak dikatakan baku? Alasannya menurut saya karena mereka itu tidak memiliki definisi yang konsisten dan standar yang diakui secara universal atau secara luas. Nah, satwa-satwa ini tuh bergantung pada ukuran fisik individu yang mengukurnya. Nah, kan orang-orang kan beda-beda ya ukuran fisiknya, kayak jengkalnya setiap orang itu berbeda, sehingga dapat bervariasi hasilnya dari satu orang ke orang yang lain. Nah, akibatnya penggunaan dari satuan-satuan yang tidak baku itu tuh
akan mengakibatkan ketidakakuratan dari penggunaan pengukuran yang kita lakukan menggunakan satuan yang tidak baku tersebut. Nah, menjadinya kekeliruan dalam pengukuran itu bisa terjadi karena kita mengukur menggunakan jengkal, hasta, lengan, jempol dan segala macamnya. Kemudian kesulitan dalam komunikasi, misalkan kayak itu ukurannya berapa, itu ukuran satu jengkal, sedangkan ukuran satu jengkal orang itu kan berbeda-beda, maka akan sulit dalam mengkomunikasikan hasil secara efektif mengenai ukuran yang sudah diukur gitu. Nah, untuk nomor 7, air kan merupakan kebutuhan pokok manusia. Air digunakan untuk berbagai keperluan. Di antaranya itu kan untuk dikonsumsi, membersihkan tubuh kita, pengairan dan lainnya. Nah, apakah air tersebut lama-kelamaan akan habis karena selalu kita pakai kan? Nah, jawaban saya adalah air kan sumber daya yang sangat penting ya bagi kehidupan kita sehari-hari gitu, akan membantu ekosistem dan juga manusia. Meskipun air di bumi itu tampak melimpah, tapi menurut saya sebagian besar air tersebut tuh adalah air laut yang tidak dapat digunakan untuk kehidupan sehari-hari, seperti untuk makan, untuk mencuci, seperti itu. Nah, terus apakah air itu tuh akan habis? Menurut saya siklus air tidak akan habis dalam artian absolut, karena ia terus berputar dalam siklus hidrologi atau evaporasi, kondensasi, presipitasi, dan aliran. Tapi ketersediaan air bersih yang dapat digunakan untuk kehidupan sehari-hari kita itu yang bakalan habis karena sering dipakai. Tapi bukan habis sih, akan mengalami krisis air seperti itu. Nah, yang nomor 8 itu, untuk jawaban nomor 8, malaria kan merupakan suatu penyakit yang tidak asing bagi masyarakat. Nah, malaria itu kan adalah penyakit infeksi yang disebabkan oleh sejenis protozoa genus Plasmodium. Nah, bagaimana sih penularan penyakit malaria itu? Nah, dan cara pencegahannya. Nah, menurut saya untuk penularan penyakit malaria itu ditularkan melalui gigitan nyamuk Anopheles betina yang terinfeksi ketika nyamuk menggigit manusia. Protozoa Plasmodium masuk ke dalam aliran darah dan mulai berkembang biak di dalam sel-sel darah merah. Proses ini menyebabkan gejala malaria seperti demam, gigil, dan nyeri tubuh. Nah, cara pencegahannya itu menggunakan kelambu. Kita tuh mencegahnya itu menggunakan kelambu di kamar. Kemudian juga penggunaan vektor, melakukan pengendalian populasi nyamuk dengan cara membersihkan tempat-tempat genangan air menggunakan insektisida dan memasang perangkap nyamuk. Nah, menggunakan pakaian-pakaian pelindung seperti pakaian panjang yang menutupi kulit kita saat di luar ruangan dan malam hari, dan obat profilaksis, yaitu menggunakan obat pencegahan malaria bagi mereka yang berisiko tinggi, terutama saat berpergian ke area yang terkenal dengan malaria. Terus juga pendidikan masyarakat, kita juga harus menanamkan kesadaran masyarakat tentang cara penularan pencegahan malaria untuk mengurangi risiko terinfeksi. Dengan langkah-langkah pencegahan yang tepat, risiko penularan malaria akan diminimalkan dan kesehatan masyarakat dapat terjaga. Mungkin segitu saja, terima kasih.